Sapi itu diibaratkan sebagai seorang ibu, disamakan gitu ya dengan seorang ibu karena memiliki tingkat kesucian yang sama dalam arti secara niskala, kemudian juga secara skalanya gitu ya, secara badan fisik. Sapi itu juga di zaman dulu gitu ya, walaupun sampai sekarang juga masih ya gitu ya, menjadi pengayom. Pada hari ini melihat salah satu hewan yang kita sucikan, yang kita agungkan, yang seperti dijelaskan Pak Made tadi, hari ini ada pemotongan apa ya bahasa sederhananya ini, seluruh Kurban umat, ya. seluruh umat Muslim melakukan kurban. Yang menempati hampir 80% dari total 1,3 miliar populasi di India, sapi merupakan hewan yang disucikan, dihormati, serta mendapat perlakuan yang istimewa. Bagi mereka, sapi betina memiliki makna yang sangat agung dan menjadi lambang dari segala bentuk kehidupan. Karena itu, pemujaan terhadap sapi dapat dikatakan seperti Maria bagi umat Kristen. Jika Maria dianggap sebagai bunda Tuhan oleh umat Kristen, maka bagi umat Hindu di India, sapi adalah bunda kehidupan. Begitu sakralnya kedudukan sapi di India, pemerintah menerapkan aturan ketat serta hukuman yang sangat berat terkait tindakan yang dianggap menganiaya terhadap sapi. Bahkan mereka yang dianggap bersalah karena menyembelih sapi dapat dihukum seumur hidup. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Langsung saja kita sapa. Pak Jaya apa Pak Made anaknya nih? Yang seperti biasa aja. Pak Made. Ya. Kalau nama lengkapnya Imade Jaya Negara Saputra. Yang punya negara ini Ya. beliau. Ya. Pak Made aja lah enak, biar ciri khas Balinya keluar. Oke. Pak Made kemana aja kemarin kok kita hubungi susah sekali. Ada kesibukan apa nih? Sebenarnya nggak ada. Kalau dibilang sibuk ya nggak sibuk ya Miko ya gitu. Cuman masih mencoba bertapa di gunung aja. Ngeri kalau udah bertapa di gunung. Nah, Pak Made, ini ada menarik pada hari ini tentu saja terkait dengan kebutuhan generasi Hindu atau umat Hindu yang sering bertanya-tanya terkait dengan keagungan sapi atau kesucian sapi seperti itu. Nah, namun sebelum kita membahas itu, jangan lupa pemirsa Hindu Channel untuk subscribe, like, komen, bagikan. Ya. Nah, karena dari situlah kami Hindu Channel semangat untuk memberikan informasi atau topik-topik yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu umat Hindu dan generasi Hindu di Nusantara. Nah, langsung kita masuk ke topiknya. Kenapa nih Pak Made? Ya. Sapi itu disucikan. Karena kalau kita berbicara sapi disucikan, pasti akan melihat atau pernah menyaksikan video-video yang ada di India. Nah, itu sangat diagungkan, dipuja-puja. Kenapa Pak Made? Mungkin untuk openingnya saja. Oke, baik Miko ya. Kenapa sapi diagungkan? Jadi sapi sebenarnya tidak hanya di India saja ya gitu ya diagungkan, walaupun banyak orang yang melihat itu menyaksikan itu di India lebih ya gitu ya diagungkan sapi karena memang berdasarkan dari ajaran Hindu kita, sapi itu diibaratkan sebagai seorang ibu. Nah, ini secara singkatnya seperti itu ya. Kenapa dianggap sebagai seorang ibu? Disamakan gitu ya dengan seorang ibu karena memiliki tingkat kesucian yang sama dalam arti secara niskala, kemudian juga secara skalanya gitu ya, secara badan fisik. Sapi itu juga di zaman dulu gitu ya, walaupun sampai sekarang juga masih ya gitu ya, menjadi pengayom sebenarnya. Jadi sapi memberikan kita susu. Sapi di zaman dulu itu membantu kehidupan manusia, baik itu membajak sawah kah misalnya, bahkan tai sapi itu digunakan untuk apa? Tidak hanya digunakan buat yadnya saja, tapi zaman dulu digunakan buat nembok rumah itu. Nah itu, jadi dan masih banyak lagi nih sapi. Nah terus kemudian tidak hanya itu saja gitu ya di tataran kehidupan yang bisa kita lihat sekarang. Terus kemudian yang paling utama secara kesuciannya adalah sapi ini ketika yang maha kuasa bersifat transenden itu
menciptakan alam beserta isinya gitu ya, tapi belum alam-alam seperti ini gitu ya, sebelum alam raya seperti ini gitu. Ya, jadi beliau menghembuskan melalui mulut yang maha kuasa gitu bahasanya. Nah, jadi menciptakan para dewa untuk lebih menciptakan lagi bersama sapi gitu. Nah, terus kemudian sapi inilah yang akan membantu nanti para dewa untuk menciptakan dan memberikan atau mengayomi gitu ya, istilahnya membantu memberikan pemeliharaan terhadap alam semesta beserta isinya. Nah, sebelum kita masuk ke ajaran Hindu yang lebih dalam, kenapa tidak hewan lain sih? Pasti akan ada pertanyaan Pak Made terkait dengan hal yang dikatakan disucikan. Kenapa hewan lain apakah tidak disucikan seperti kambing, kemudian hewan-hewan lainnya gitu kan, kuda dan lain sebagainya gitu. Kenapa harus sapi? Gitu. Ya, okay. Walaupun tadi sudah dijelaskan sapi itu membantu masyarakat pada zaman dulu, baik itu di pekerjaan pertanian, membawa angkutan sampai pemanfaatan susunya dan lain sebagainya. Kenapa tidak hewan lain kan gitu? Ya. Nah, kenapa sapi? Karena sapi ini secara singkat ya, Miko ya, karena sapi ini lebih daripada yang lain. Bukan saya mengatakan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mentang-mentang sapi ini diajak ikutan lahir gitu. Tidak hanya itu saja, tapi sapi ini memiliki sifat dalam Triguna ajaran Hindu ini, sapi ini memiliki sifat yang satwika, gitu ya. Jadi sapi tidak terlalu agresif, dia tidak rajasik dia, gitu ya. Juga tidak terlalu malas dia, tamasik dia gitu. Jadi dia satwika gitu sapi ini. Terus kemudian tentunya lebih daripada yang binatang yang lainnya gitu. Nah, itu yang menjadi menjadi dasarnya gitu ya. Tidak hanya juga terlepas dari yang saya sampaikan tadi gitu ya, filosofinya gitu. Nah, kalau kita membahas terkait dengan filosofinya, terkait dengan kitab sucinya gitu ya, ada dijelaskan itu gitu, seperti dalam Upanishad misalnya. Nah, itu dijelaskan terkait dengan sapi nih gitu. Apa diisi dari Upanishad itu apa Pak Made penjelasan di dalam? Nah, seperti yang saya singgung tadi. Jadi di Upanishad kan terbagi menjadi banyak ya. Salah satunya adalah di Brihadara Anyaka Upanishad gitu ya. Jadi terkait dengan keagungan sapi, sapi ini diibaratkan sebagai seorang ibu gitu ya, yang memberikan kehidupan. Nah, kalau saya boleh cerita, jadi ketika Yang Maha Kuasa menciptakan unsur kebaikan dan saya katakan keburukan gitu ya, karena kan kebaikan dan keburukan ini kan walaupun dia buruk gitu ya, tapi juga berguna sama seperti positif negatif gitu. Nah, jadi ketika Yang Maha Kuasa ini menciptakan para dewa sebagai unsur yang positif gitu ya, dikatakan menciptakan raksasa sebagai unsur yang negatif. Nah, beliau berdua kubu ini gitu ya, mencari air kehidupan, air atau yang disebut dengan air amerta atau air kehidupan ini gitu ya. Nah, jadi dengan cara mengaduk lautan susu gitu ya, mengaduk lautan susu ini untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Nah, sebelum amerta ini muncul gitu ya, jadi muncullah ke 5 sapi. Ada 5 sapi yang muncul nih gitu, 5 sapi suci yang muncul. Ada Nanda nama sapinya, ada Subadra, ada itu ada 5 tuh gitu ya. Nanti bisa dicek di Brihadara Anyaka Upanishad. Nah, terus kemudian ke-5 sapi ini disebutlah Kamadenu gitu. Nah, mungkin kalau Mas Miko dan pemirsa Hindu Channel pernah melihat cerita atau menonton cerita Ramayana atau membaca cerita Ramayana, di mana pada saat itu Maharsi waktu itu masih menjadi raja ya, Raja Wiswamitra itu ketemu dengan Maharsi Wasista. Nah, jadi saya ceritakan kembali ketika ke-5 sapi ini diberikanlah masing-masing 5 maharsi penerima wahyu itu. Ada Maharsi Bharadwaja, Maharsi Atri, Maharsi Wasista salah satunya gitu. Nah, ada 5 tuh.
Ada 5 maharsi yang dititipkan untuk dipelihara nih, untuk diberikan, karena beliau kan sekelas maharsi yang suci, gitu ya, penerima wahyu agung dari Yang Maha Kuasa, gitu. Nah, terus kemudian salah satunya adalah Maharsi Wasistha ini, gitu, yang dikenal sering dengan sapi Kamadenunya, yang sapi yang memberikan pemenuhan segala macam keinginan dan kebutuhan apapun itu. Nah, jadi saya cerita sedikit nggak apa-apa ya? Iya, Pak Mandi. Oke. Terus kemudian Raja Resi Wiswamitra ini ketika setelah selesai perang, beliau akan kembali ke kerajaannya. Beliau melewati pertapaan Maharsi Wasistha. Nah, karena kan namanya beliau seorang raja yang arif dan bijaksana, melewati pertapaan sang resi, gitu ya, griyanya seorang suci, gitu ya. Jadi beliau singgah untuk mendapatkan berkat di sana. Nah, kemudian karena beliau membawa 1000 pasukan, itu jadi beliau sebenarnya tidak enak hati. Saya berkunjung ke Maharsi tapi disiapkan makanan nih, gitu. Harusnya kan saya yang memberikan makanan, tapi Maharsi ini yang menyiapkan makanan. Akhirnya Raja Wiswamitra bilang bahwa saya membawa 1000 pasukan, saya tidak pantas untuk memohon kepada Resi untuk menyiapkan, harusnya saya yang memberikan. Tapi Resi Wasistha bilang, oh tidak masalah, gitu, saya akan berikan makanan sesuai dengan jumlah rombongan Anda. Gitu. Akhirnya ke 1000 itu ada makanan tuh, gitu. Semua terpuaskan, gitu. Akhirnya Raja Wiswamitra penasaran, kok bisa, gitu. Kok bisa ini saya bawa 1000 orang, gitu ya, termasuk saya, kok bisa makan dengan ini, bagaimana caranya? Akhirnya Maharsi Wasistha menjelaskan, saya punya sapi Kamadenu yang bisa memenuhi segala keinginan apapun yang diminta. Nah, terus kemudian akhirnya karena ada sapi unik ini, gitu ya, timbullah keinginan egonya, gitu, ingin memiliki sapi itu. Akhirnya meminta Raja Wiswamitra ini meminta pada Maharsi Wasistha. Akhirnya ditolak, gitu. Singkat ceritanya ditolak karena dia seorang raja, keinginan harus dipenuhi, gitu kan. Akhirnya diambil paksa, gitu. Nah, ketika diambil paksa, anak buahnya, gitu ya, pasukannya disuruh menyerang 1000-nya. Akhirnya Maharsi Wasistha juga memanggil pasukan, gitu. Memanggil pasukan, meminta kepada sapi Kamadenu ini untuk memanggil pasukan 1000 juga, gitu. Akhirnya berperang kalah semuanya, gitu. Nah, terus kemudian termasuk Raja Wiswamitra dikalahkan, baru beliau sadar, oh, apa yang saya lakukan ini tidak bagus. Akhirnya beliau memohon, singkat cerita, beliau memohon ampun, gitu ya, dan beliau meninggalkan kerajaannya, meninggalkan rajanya, status rajanya, dan memohon untuk menjadi muridnya. Maka dikenal dengan Maharsi Wiswamitra. Nah, itu beliau dari raja resi, itu dari raja menjadi seorang resi, gitu. Dikenal dengan Raja Resi Wiswamitra. Nah, terus beliau mengagungkan sapi ini, gitu, yang juga dituliskan di Brihadaranyaka Upanishad, gitu ya, bahwa sapi ini diibaratkan sebagai seorang ibu, gitu ya, kesuciannya itu sama sebagai seorang ibu. Bahkan dikatakan sapi ini adalah penjelemaan dari Dewi Aditi sebagai dewi pemberi kehidupan, gitu. Nah, akan ada pertanyaan yang sangat sederhana dan realita di lapangan, Pak Madi. Ini mungkin akan di luar dari konteks pertanyaan yang sudah kita catat bersama dari penjelasan Pak Madi. Terus nanti ada pemirsa Indo Channel yang nanya, waduh, terus berarti kita nggak boleh makan daging sapi dong? Kemudian kalau kita seandainya tidak makan daging sapi, terus kita kepingin, itu gimana? Terus apakah nanti ada yang mempengaruhi saya lo nggak makan dari sekian tahun sampai sekian tahun. Nah, gimana nih Pak yang sudah memang sudah makan daging sapi, kemudian memang dia percaya dan tidak percaya, ya menjalani saja gitu loh. Ya. Gimana nih Pak Madi? Oke, jadi terkait dengan itu yang ini di lapangan ya Pak? Ya, di lapangan gitu ya. Baik itu dimanapun itu ya, gitu ya. Termasuk kita pun di Indonesia gitu ya, di Bali dimanapun itu kan gitu ya. Masih banyak juga yang makan daging sapi kan begitu ya. Nah, terus bagaimana nih terkait dengan ini di dalam ajaran Weda? Nah, itu kan kembali ke pilihan kita dalam arti. Maka daripada itu sebenarnya begini, perlu kita pahami bahwa Hindu itu fleksibel, gitu ya. Hindu ini fleksibel gitu ya, tidak mengharuskan ini, itu, ini, dan lain sebagainya. Artinya kalau kita melihat background sapi yang saya sampaikan tadi, gitu kan, diibaratkan sebagai seorang ibu,
dia kan dengan segala macam secara rohaninya. Terus kalau kita lihat secara jasmaninya juga membantu kehidupan kita, memberikan kehidupan berupa susu kan gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Bahkan susu itu juga digunakan untuk suatu rangkaian persembahan gitu ya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dengan sebegitu agungnya sapi ini yang diibaratkan sebagai seorang ibu ini, tegakah kita? Kan itu dulu pertanyaannya, tegakah kita untuk memakan kan gitu, menyembelihnya atau memakan seorang ibu gitu. Nah, namun di sisi lain banyak juga, misalnya contoh di India gitu kan. Di India kan sangat ekstrim ya, bahkan kalau di yang sekarang ini dilihat bahasa kasarnya ya, kita lihat lebay banget nih gitu ya, mengagungkan seorang sapi gitu, ada sampai selebihnya, bahkan kalau di India gitu ya, membiarkan sapi itu sampai masuk ke pemukiman umum, terus kemudian sampai masuk mall gitu kan, sampai kadang mengganggu juga transportasi dan lain sebagainya, nyeruduk dan lain sebagainya gitu. Bermasalah berarti. Di sisi lain kalau kita lihat ya konteks sekarang bermasalah loh sebenarnya kan begitu ya. Karena over kapasitas, terlalu penghormatannya dan lain sebagainya gitu. Nah, maka itu kan tadi yang saya sampaikan di dalam Brihadaranya Upanishad gitu ya, di dalam kitab Upanishadnya. Terus kemudian kita diimbangi di Nusantara ini, selain kitab Upanishad itu, kita juga diimbangi dengan kitab Manawa Dharma Sastra. Dia sebagai rujukan kita menjalankan, bahkan di kitab Manawa Dharma Sastra itu menjelaskan bahwa setiap binatang dan makhluk hidup yang sekelas binatang ya dan tumbuhan itu kehadirannya di dunia ini gitu memberikan digunakan untuk kegiatan yadnya gitu. Kegiatan yadnya, upacara yadnya gitu. Artinya apa? Ketika manusia membijaksana itu melakukan itu dalam bentuk yadnya, itu sebagai bentuk penghormatan. Di satu sisi sebagai bentuk penghormatan, di sisi lain gitu ya, karena kalau kita pahami bersama bahwa manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dikatakan, walaupun manusia itu sering ego ya gitu ya, saya orang yang paling sempurna kok gitu. Nah, itu kan ego itu di sisi lain. Nah, namun memang kalau kita lihat dari segi ajaran agama kita gitu ya, memang benar karena memiliki tripermana, dia memiliki pikiran, memiliki rasa. Kalau sapi kan belum tentu memiliki itu, binatang belum tentu memiliki itu, hanya dwi permana. Nah, terus kemudian jadi sapi ini ketika manusia memandang sapi ini untuk dikurbankan, ada rangkaian persembahan memohon kepada Yang Maha Kuasa dulu, memohon izin untuk mempersembahkan, ada mantra-mantra, ada yantra, mantra dan tantra di sana. Kalau boleh tahu gitu. Pak, mantra yang biasanya yang mungkin secara sederhana itu bisa kami terapkan gunakan itu, gitu ya. Nah, jadi yang lazimnya digunakan di dalam Weda itu ada mantra sederhana. Mantra untuk memotong hewan atau nyumil gitu bahasanya, mengantarkan rohnya. Jadi saya bacakan ya sedikit ya. Om Pasupasaya Wimahi Sira Sedaya Dimahi Tanu Jiwah Pracodayat. Nah, itu artinya adalah Om itu kan melambangkan Yang Maha Kuasa. Jadi mohon kepada Yang Maha Kuasa, ya Tuhan gitu, saya akan mempersembahkan persembahan berupa binatang ini, semoga apa yang saya persembahkan ini tidak membuat diri saya itu menjadi berdosa, yang pertama, dan tidak membuat yang berdana punya ini juga berdosa. Terus kemudian semoga atmannya gitu ya, jiwanya, tanu jiwah pracodayat gitu ya, jiwanya akan reinkarnasi atau mengalami atau tingkatan yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu tuh doa secara sederhana ya, tapi tetap harus dibarengi dengan apa? Ulang pekayun kalau orang Bali mengatakan. Jadi konsentrasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa pemilik segalanya gitu. Jadi Pak Madi, kalau kita diskusi dengan yang sudah membidangi di agama, ngalir aja ya Pak Madi. Apalagi S2-nya pendidikan agama. Saya filsafat Hindu. S1-nya. Gitu. Tapi saya juga banyak yang harus saya pelajari. Saya orang yang nggak tahu apa-apa gitu ya, dalam arti ya kita harus banyak belajar ya. Kalau orang yang berilmu itu pasti akan enggak juga. Nah, jadi Pak Madi dan pemirsa Hindu Channel jangan lupa subscribe, lagi kami tekankan
Namun ada pada hari ini tentu saja ada perayaan hari raya Kurban tentu saja, dan di Hindu pun ada penyebutan di ajaran Hindu itu ahimsa ya, tanpa kekerasan seperti itu. Nah, bagaimana Pak Made pada hari ini melihat salah satu hewan yang kita sucikan, yang kita agungkan, yang seperti dijelaskan Pak Made tadi, hari ini ada pemotongan apa ya bahasa sederhananya ini, seluruh kurban umat, ya. Seluruh umat Muslim melakukan kurban. Ya. Apakah ada tanggapan atau jawabannya bagaimana kan gitu? Oke, baik Miko. Sebenarnya kalau melihat kurban, Idul Kurban atau Idul Adha sekarang ini gitu ya, saya sebenarnya tidak mau berkomentar ya gitu ya untuk ke ranah itu gitu ya, karena kan itu mungkin satu sisi walaupun kita misalnya menyampaikan sesuatu itu kan ranah yang sensitif ya terkait dengan itu, namun kalau saya sedikit ya gitu ya, sebenarnya kalau kita melihat di Hindu sekali lagi seperti tadi sapi itu diagungkan, terus kemudian ajaran-ajaran Hindu ini kan berkembang di seluruh dunia ya, awalnya dulu gitu. Nah terus kemudian sampai ke juga ke tanah Arab. Nah pada saat itu ini singkat cerita saja gitu ya. Nah pada saat itu sebenarnya di umat Muslim pun di sana itu toleran sebenarnya gitu ya, toleran di sana. Maka yang dikorbankan itu sapi yang berkulit gelap, dia hitam gitu ya, atau coklat. Nah karena mengambil filosofinya begini, sapi yang berwarna putih itu kan kesayangannya Dewa Siwa gitu ya. Kalau dari segi tataran kitab kita itu adalah kesayangan dari Dewa Siwa seperti yang saya sampaikan juga tadi. Nah maka dari itu sapi-sapi yang memiliki corak warna putih dia dan urin gitu ya istilahnya berwarna itu tidak dipersembahkan gitu. Itu ininya ya lazim yang saya bisa lihat gitu. Nah namun kalau untuk lebih jauh berkomentar terkait dengan Idul Adha saat ini itu ya bagaimana persembahan mereka sapi dan kurban yang lainnya itu mungkin saya tidak terlalu banyak komentar terkait dengan itu, gitu ya, Satmiko. Paling tadi artinya kita kembali ke dalam diri sendiri, dalam arti kalau kita di dalam ajaran kita untuk mengagungkan dengan cara itu, kita agungkan sapi itu, gitu. Namun kegiatan-kegiatan upacara pun melakukan sapi. Kurban juga kan sapi. Contoh misalnya di Bali kayak istilahnya tuh caru gitu misalnya gitu. Nah ada tertentu menggunakan sapi, memang itu kan upacara-upacara tertentu saja. Misalnya contoh upacara yang kapasitasnya yang lebih besar seperti Ekadasi Rudra misalnya, terus Pancu Wali Krama misalnya, sama pecaruan balik sumpah itu menggunakan sapi, sapi kerbau gitu ya, dan ininya itu menggunakan segala macam jenis binatang. Itu kembali ke yang tadi, yang rujukan dasarnya yang bisa kita gunakan adalah Manawa Dharma Sastra itu. Jadi setiap hewan itu hendaknya berbahagia dia untuk dikurbankan, dan kita memohonkan, makanya pada saat itu sebelum dilakukan upacara kurban untuk ini tuh dilakukan upacara mempepada namanya, gitu kan. Upacara mempepada itu kan jadi sapi itu dihias atau binatang itu dihias, dimandikan, terus kemudian diberikan pemahaman dia untuk apa? Untuk menapaki jalan yang suci di kehidupan yang yang akan datang seperti tadi. Maka ada mantra itu tadi. Nah kalau dia dilakukan secara membabi buta itu yang salah. Misalnya membunuh binatang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tidak untuk berdasarkan niatnya untuk kesejahteraan alam semesta ini, itu yang salah, gitu. Karena kalau kita melihat permasalahan di India itu sangat sapi yang disucikan ternyata di beberapa daerah ya, tidak seluruh di India mungkin Pak Made. Kalau kita melihat visualnya atau video-videonya itu ternyata mengganggu petani, kemudian mengganggu pedagang, mengganggu di lingkungan, sampai
menimbulkan apa namanya kecelakaan lalu Kecelakaan, lintas. korban juga kan Korban seperti juga. itu. Jadi Gitu. ya di sisi lain kami menjelaskan keagungan suci pada hari ini terkait dengan keagungan sapi pada hari ini. Ya. Namun di India juga ada beberapa permasalahan. Tentu saja di Indonesia tidak ada lah permasalahan Ya, terkait dengan sapi sapi ini. kan gitu. Nah, makanya saya sambung sedikit ya, Miko. Makanya ketika kita mengagungkan, contoh sapi gitu ya, kita mengagungkan sapi misalnya, kita agungkan, tapi kita juga perlu menggunakan logika. Artinya dalam arti ajaran agama Hindu kita kan berlandaskan 3 kerangka dasar ajaran agamanya, agama Hindu kan gitu ya, tatwa, susila, dan upacaranya, acaranya gitu. Dimana kalau kita filsafati atau tatwanya, kita memahami bahwa kita mengagungkan sapi dengan terus kemudian kita dengan segala etika-etikanya, kan seperti itu. Kalau sudah tahu kita mengagungkan sapi, agar juga sama-sama menjaga hubungan baik, kan juga ada menjaga hubungan baik dengan Tuhan, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dengan alam termasuk binatang ini, kita jaga hubungan baik kita. Dalam arti kalau kita sudah mensakralkan sapi, contohnya di India, jangan dia terlalu dilepaskan, gitu loh. Apakah dengan kita mengurung dia, kita akan menyakiti? Belum tentu. Artinya kurung dalam tataran seperti apa? Kalau dia ikat dan dia dipasung, mungkin kita menyakiti. Kan begitu ya. Tapi kalau kita tempatkan dia dengan bagus, bikinkan dia kandangnya, kasih dia makan, hormati dia, mungkin akan beda cerita. Jadi tidak kebablasan. Seperti itu sih. Gitu ya. Pak Madi, ini lumayan durasinya kita sudah. Dan terakhir mungkin Pak Madi, bagaimana kita, apakah ada di kitab-kitab suci Hindu yang menegaskan terkait dengan keberadaan sapi atau munculnya sapi atau keagungan sapi? Misalkan di Bhagavad Gita, Upanishad, dan lain sebagainya. Mungkin di kitab mana saja di Hindu? Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kan sudah disinggung ya, di Upanishad sudah sangat jelas terkait dengan keagungan sapi. Terus kemudian di Bhagavad Gita pun ada, gitu ya. Jadi di mana Sri Krishna ketika berbicara kepada Arjuna, gitu ya, bahwa sapi ini merupakan salah satu hewan yang suci yang harus dihormati, gitu. Itu kata Krishna di dalam Bhagavad Gita kepada Arjuna ya, gitu. Nah itu terus kemudian di Manawa Dharma Sastra pun juga sama. Cuman artinya ketika dia dihadapkan atau dilakukan sebagai suatu kurban gitu ya. Nah pada saat itulah manusia itu diminta untuk menghilangkan segala keterikatan. Artinya begini, ketika kita mengagungkan sapi gitu ya, sadar atau tidak, kita itu mengikatkan diri kita gitu. Nah sekarang untuk mencapai tujuan akhir dari ajaran agama Hindu ini kan moksa ya gitu ya. Jangankan dengan sapi, dengan binatang, dengan orang yang kita sayangi sekalipun pun juga kita mesti harus lepaskan. Dalam arti kan seperti itu. Itu kan proses pembelajaran dalam hidup kita gitu. Nah masih banyak lagi di mantra-mantra Weda seperti di kitab Rigveda. Menjelaskan juga terkait dengan keagungan sapi ini, bagaimana sapi ini hadir sebagai berbarengan penciptaannya dengan dengan para dewa gitu, yang akan membantu kehidupan alam raya ini gitu. Nah sampai ke cerita yang tadi yang saya sampaikan itu. Gitu. Nah, terima kasih Pak Madi. Apakah ada yang disampaikan lagi dari Pak Madi terkait dengan bagaimana secara sederhana kita jika yang sudah biasa makan daging sapi atau yang belum atau yang memang menekuni tidak ingin memakan sapi, mungkin ada pesan sedikit Pak Madi. Baik, terima kasih Miko. Bagi teman-teman atau pemirsa Hindu Channel yang sudah memakan daging sapi, jika ketika menonton ini gitu ya, terus ada perubahan pikiran untuk tidak memakan daging sapi, silakan gitu ya. Dan juga ketika banyak membaca dari kitab-kitab suci dan mengurungkan lagi niatnya untuk atau berhenti makan daging sapi, silakan, itu pilihan. Nah di sisi lain juga ketika teman-teman atau pemirsa Hindu Channel saya masih ingin nih memakan daging sapi gitu misalnya, silakan, itu pilihan kembali ke diri pribadi masing-masing. Asal satu yang harus perlu kita ingat bahwa
lihat ke dalam diri kita. Gitu loh. Jadilah orang baik gitu. Jadilah orang yang tidak egois, yang mengkonsumsi sesuatu berdasarkan egonya untuk memenuhi kebutuhan perut saja. Tapi juga harus berdasarkan spirit atau spiritual yang ada di dalam diri kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Pak Made, ampura mengganggu waktu kegiatan belajar mengajarnya atau mendidik umat Hindu se-Nusantara ya Pak Made ya, karena sebagai dosen STA ya Pak Made. Dosen di mana aja Pak Made? Di STA? Ada lagi? Enggak. Paling di Prosia aja kemarin pertukaran. Kelas pertukaran. Nah, ternyata beliau sudah mendidik umat Hindu khususnya dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, Bali, udah banyak sekali, karena salah satu kru yang ada di Hindu Channel merupakan juga mahasiswanya beliau. Sukses semua Pak Made. Terima kasih pemirsa Hindu Channel, jangan lupa untuk subscribe, karena dari subscribe inilah kami tetap semangat gitu. Terima kasih, kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan narasumber kita pada hari ini yang membahas tentang keagungan kesucian sapi. Paramasanti. Om Santi 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 Om. Oke semua Pak Made. Sama-sama.